Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Oke, nggak terasa ya teman-teman, sekarang kita sudah di penghujung bulan Ramadan nih teman. Oke, sebelum mulai ke video, gue ingin minta maaf tuh teman-teman semua apabila di video gue yang lalu-lalu atau video-video gue ada sesuatu yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, atau ada salah ucap dari perkataan gua, tolong bukakan pintu maafnya selebar-lebar ya teman-teman. Oke, kasih teman-teman maafin lah. Oke, kita harus saling memaafkan ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini gue ingin bahas tentang bagaimana caranya trik dan tips lo bisa masak semuanya sendiri, bisa masak semua sendiri tanpa ada yang bantu. Kok bisa gitu ya kan? Menu sebanyak itu lo masak sendiri, bagaimana cara masaknya, gimana lu kapan ke pasarnya, kapan lu tidurnya, kapan lu nusukinya gitu. Oke, di video kali ini kita bahas pelan-pelan aja teman. Emang ada pertanyaan sih di komen-komen, tentang sedikit komen di video gua, itu masak sendiri atau orang-orang pada naro. Kalau ada pertanyaan orang-orang pada naro, gue simak kan, berarti dia berpikir kok masak banyak banget sih, apa orang-orang pada naruh gitu kan. Jadi gue bahas tentang komenan dia itu ya. Siapa ya, lupa gue namanya, ntar gue tryin yang komentar itu di video ini. Jadi ini ya, kita bahas dari awal gue dagang. Gue dagang jam 7 sebelum isya udah beres, udah rapi-rapi lah ringan. Setelah dagang gua tutup jam 2 sampai jam 3 subuh, sampai jam 3 pagi, atau ya paling lama hampir subuh lah gitu ya. Nah, kapan lu ke pasarnya? Jawabannya pertama nih, kapan lu ke pasarnya? Pasarnya setelah gua tutup. Capek dong ini ya, pengusaha itu harus berani capek teman-teman ya. Kalau lu mikir usaha itu santai, itu salah banget teman-teman. Bahkan lu tuh harus berani capek, intinya lo usaha harus berani capek. Jadi jelasin nih sini ya, nggak tahu nih berapa lama, pokoknya gua harus pelan-pelan jalan sini jelasinnya biar jelas banget ya. Kapan lu ke pasarnya? Pertama, pasarnya setelah gua tutup jam 3 lah, gua ke pasar jam 3 kira-kira, dari jam 3 sampai setengah 4, karena pasar di sini deket. Jam 4 lah gue pulang dari pasar, jam 4 ya kan. Setelah gue dari pasar, kapan lu tidurnya? Pertanyaan kedua. Itu setelah dari pasar gue nggak tidur teman. Jawaban gue nggak tidur. Kapan lu tidur? Gue belum tidur. Lah pasar, gue itu nyiapin masakan untuk nanti siang gue masak. Apabila ada berapa jenis tusukan, atau 16 atau 20 tusukan, itu gue siapin pada saat gue pulang dari pasar. Gue siapin masakan yang nanti gue akan masak nanti siang. Nah itu sebenarnya jawabannya kapan lu masaknya. Masaknya setelah gue siapkan. Sebelum gue tidur. Masaknya setelah gue siapkan sebelum gue tidur. Gue ulang terus, gue siapin tuh masakan sebelum gue tidur, masakan buat nanti siang. Karena kita sendiri, inilah usaha teman-teman, kita tuh berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau kita nggak nyiapin sebelumnya, nggak bakal ada yang nyiapin kerjaan lo, teman-teman. Nggak bakalan nyiapin kerjaan lo. Makanya harus berani capek ya. Kalau lu kerja kantor, kali lu pulang dari kantor ya kan, besok lu masuk udah disiapin kerjaan lu. Tapi kalau lu berdikari, nggak ada yang lu siapin, nggak ada yang nyiapin kerjaan lu, nggak ada. Ya mungkin kalau lu udah sukses, udah jadi pengusaha. Kalau karena kan contohnya kayak gue nih masih jadi penjual lah, belum jadi pengusaha. Mungkin kalau jadi pengusaha, lu udah punya karyawan, mungkin karyawan lu sudah nyiapin buat besok ya kan. Tapi kalau sekarang masih berdikari, masih berjualan, masih semua serba sendiri, ya udah kerjaan lu siapin sebelum besok itu terjadi. Jadi belum istirahat tuh teman-teman. Habis dagang, lu ke pasar, lu siapin tuh kerjaan lu buat nanti siang. Setelah lu siapin, kapan gue tidur? Setelah gue siapin kerjaan itu.
gue siapin nanti buat masak nanti siang dan ntar buat dagang nanti malam. Gimana gue cara nyiapin tusukan sebanyak itu? Kalau lu nyiapin baceman, oke. Maaf nih kalau agak lambat, karena kalau nggak jelas ya bingung juga nantinya tuh. Setelah gue belanja gimana cara masaknya, gimana caranya biar nggak keteter lah gitu, gimana caranya siap nanti sore, sedangkan kita banyak nyiapin masakan. Nah, setelah ke pasar kita bagi dua, misalnya 10 jenis aja deh, 10 jenis aja baceman dan frozen food atau sosis yang digoreng. Kalau baceman kan agak sulit tuh temen, gua dahuluin baceman dulu sih, takutnya gua keburu ngantuk buat tiduran lagi siapin kok tiduran. Pernah gue begitu, saking usaha tuh udah bener lelah banget. Lelah usaha tuh, ya usaha emang enak tapi di akhir nanti teman-teman. Sekarang perjuangannya tuh bener-bener teman-teman. Kalau lu pikir usaha itu banyak istirahatnya, lu salah banget teman-teman. Salah. Lu gak boleh bikin istirahat. Lu yakin lu kuat gitu. Lu juga harus tahu gimana kondisi badan, gimana asupan badan juga harus penting kan buat lu teman-teman. Gimana caranya 10 jenis itu 10 jenis itu gua siapin, 10 jenis tusukan itu. Oke, gua bahas 5. Di sini gua bahas ati, ya kan? Templa, usus, kulit, lor puyuh dan juga kepala lah. Oke, gua bahas dulu. Kelima jenis ini gua cuci dan gua rebus dulu sebelum gua tidur. Setelah 5 jenis itu gua cuci, gua rebus, gua tusukin. Kok ditusukinnya sebelum dimasak? Nggak apa-apa ditusukin setelah dimasak. Sebelum dimasak dibacem nggak apa-apa, tusukin dulu sebelum lu tidur. Lu tusukin lu tuh jenis-jenisnya, karena ucus kan sama kulit agak ribet tuh nusukinnya kan. Tusukin aja, misalnya lu butuh 10 ya 10 siapin 10 dari kelima jenis itu. Untuk frozen food kan nggak usah direbus lagi atau cuci lagi, jadi tinggal lu tusukin aja tuh dari 5 jenis frozen food itu teman-teman. Ya sekiranya lu selesai cepet ya bagus. Nah kalau lambat ya lu mungkin akan sedikit berkurang dulu nanti. Setelah selesai tuh gue beresin 5 atau 10 jenis itu, barulah kapan gue tidur. Itulah waktu gue tidur teman-teman. Jam berapa gue tidur? Gue nih kalau selesainya sebelum subuh ya gue nunggu sholat subuh dulu ya teman-teman. Nunggu sholat subuh dulu pastinya. Kalau misalnya udah subuh ya udah berhenti dulu, sholat subuh dulu, lanjut lagi ya lu persiapan untuk nanti siang masak ya teman-teman. Nah setelah tuh lu siapin itu, barulah lu tidur. Dan pastinya sholat subuh udah ya langsung tidur. Setelah tidur bangun jam berapa gue? Lu pasti ya kalau misalnya baru-baru mungkin kita nggak tahu berapa ngebacem berapa jam gitu. Setelah lu siapin tusukan untuk sambal besok, bumbu bacem udah siapin semua, lu tidur. Kalau gue sih pribadi bangun jam 12 siang, tidur jam 8, kadang jam 7. Kok sebentar banget tidur, nggak sampai 8 jam, nggak sampai 8 jam ya teman-teman. Gue tidur nggak sampai 8 jam teman-teman, 5 jam paling lama 7 jam. Tapi kalau misalnya kerjaan udah gue rapel nih, misalnya sekalian lo gue capek, gue stok lah buat 2 hari tusukan nanti, gue stok, gue siapin untuk masak 2 hari. Itu kemungkinan besoknya gue akan tidur juga lama kan. Setelah subuh langsung tidur kan, jadi agak lama tuh dari subuh sampai jam 12 kan ya adalah 8 jam kan. Tapi kalau enggak lu menonton setiap hari begitu nyiapin fresh buat sehari-hari ya mungkin udah agak telat terus teman-teman. Setelah tidur jam 8, gue itu bangun jam 12. Setelah jam 12 barulah siap yang lu siapin tadi habis dari pasar itu, tusukan serta bumbunya. Baru tuh jam 12 lu sholat zuhur. Habis sholat zuhur mandilah biar seger, biar fresh otak, makan. Jam 1 lah kira-kira kita setar, baru tuh lu bacem tusukan yang udah lu siapin. Dan lagi lu ngebacem itu, lu manfaatin waktu. Kalau bisa 2 kompor 2 tungku ya teman-teman, jangan 1 tungku udah sendiri. Lu sendiri ngerjainnya 1 tungku pula, ribet tuh teman-teman, makin lama. 2 tungku ngebacem dan menggoreng frozen food itu. Setelah lu ngebacem, oke, jangan sia-siain waktu.
lu goreng untuk frozen food ya kan. Karena ngebacem itu sekitar 1,5 jam lah, 1 jam lah, karena kan bahan-bahan yang kita bacem itu udah direbus ya kan. Kalau tempe tahu kan gampang mateng, dan juga setelah dibacem digoreng lagi tempe tahu mama pala itu, yang tebel-tebel atau bahan-bahan yang tebel itu. Sejam setengah lah kita ngebacem. Nah dibalik kita nunggu bacem, lu itu goreng frozen food, goreng ya isian nasi kucing, masak nasi, dan juga masak sambal. Itu teman-teman kalau gua tips gua ya, bagaimana caranya masak sendiri sebanyak itu. Itu gue bahas 10 jenis ya teman-teman. Jujur gue masak itu bahkan 25 jenis, 20 jenis, 17 jenis kadang sehari itu gue masak semuanya. Kadang kalau kita bikin gorengan ya lebih lagi kerjaannya. Belum bungkusin nasi kucing ya kan. Bungkusin nasi kucing kan setelah kita ngebacem bikin sambal dan juga kalau nasi kucing bungkusin tadi nasi kucing. Karena gue kalau bungkusin nasi kucing sekiranya sejam lagi mau buka, gue baru bungkusin tuh dalam keadaan nasinya udah hampir dingin biar nggak berkeringat di saat dibungkusnya teman-teman. Gue jadi gitu teman-teman tips gue gimana caranya gue tuh bisa masak sendiri. Ya lu jangan mikir lah, janganlah berpikir pengusaha itu kapan istirahatnya, itu yang bahaya. Aduh gak nyantai ya, usaha tuh capek. Emang capek teman-teman, usaha tuh berdikari itu ya capek, karena lu berdikari berdiri di atas kaki sendiri di saat lu menjalankan usaha atau kelola usaha lu. Ya emang banyak support, tapi kan support dalam artian support eksternal, internal dalam segi usaha lu dia kurang support banyak kan. Kadang supportnya cuma dalam segi eksternal kayak semangat, lu pasti bisa, jangan nyerah kan gitu kan. Itu eksternal ya. Seperti teman beli ke kita itu eksternal ya, di luar daripada usaha itu gitu kan. Gak mungkin kan semangat nih bantu masak, ya itu sama aja lu punya karyawan terus ujungnya lu mikirin bayar. Udah usaha baru mau didirikan udah mikirin bayar karyawan. Ya kalau emang lu banyak cadangan modal sih nggak apa-apa begitu, cuma ya ini gue bicara berdikari ya. Ya kalau misalnya emang udah punya duit modal untuk bayar karyawan masak, belanja, atau buat karyawan untuk berdagang, jaga dagangan lu ya oke. Lalu kan punya istri misalnya gitu ya, lu punya istri, masa lu ngebantuin istri lu? Pasti teman-teman, istri pasti bantu. Tapi ada kalanya teman-teman luar juga emang harus sanggup sendiri. Misalnya kayak istri pulang kampung, masa lu mau libur ya kan? Istri yang maaf misalnya istri hamil kan capek, istri hamil udah kecapean tuh gimana kan, tetap lu sendiri. Gue sering sendiri masak pas baru nikah tuh, istri belum bisa apa-apa, gue sering sendiri masak. Istri pulang kampung nggak betah di sini, istri pulang kampung dulu namanya baru rumah tangga baru kan, jadi masak sendiri ya kan. Ya gitu cara tipsnya. Jadi gue simpelin nih teman-teman, gimana caranya masak sendiri sebanyak itu. Pertama diawalin lu tutup dagang, lu nggak istirahat ya. Jangan mikir istirahat dulu. Pasar, beli apa yang lu kurang. Setelah lu ke pasar, tips yang ketiga setelah ke pasar, belanja lu dari pasar, lu beresin untuk masak nanti siang setelah lu bangun tidur. Beresin lu tusuk-tusukin. Setelah lu bangun tidur, baru lu masak. Setelah lu masak, selagi masak bacem itu, lu masak lagi bagian lain yang bisa lu masak selagi lu nunggu bacem itu teman-teman. Jadi tipsnya gitu teman-teman, malah aja sesimpel itu ya kalau dibicarakan. Tapi kalau dijalannya emang lumayan itu butuh ketekunan, kesabaran, dan ya mental banget teman. Tanpa tekun orang akan bisa begitu teman. Pokoknya lu harus latih hal itu ya. Kalau emang sekiranya persepsi atau pemikiran lu kayaknya gue gak bakal sanggup, kayaknya gue gak bakal bisa buka deh, enggak begitu teman-teman. Masih banyak jalan yang lain, seperti lu minta supply dari orang, atau lu ngambil barang orang, lu beli barang orang, lu lebihin daripada harga beli lu, atau lu tawarkan orang mau naruh ya gitu juga bisa. Cuma ini tips gua kalau misalnya lu pengen masak semuanya serba sendiri ya gua
oh capek banget tuh ya, capek. Tapi kalau udah biasa, membiasakan diri dan membuat semuanya sesuatunya emang udah seneng, makanya penting banget lu tuh mencintai dan mensenangi usaha lu. Penting banget ini. Kalau udah lu sayang, cinta, udah suka, itu nggak ada namanya aduh males, aduh capek. Ya mungkin malas-malas biasa, cuma aduh kayaknya udah enggak bakal begitu teman. Teman-teman amat gue usaha nggak bakal begitu. Kalau udah cinta tuh berjalan aja gitu. Kalau cinta tuh senang aja gitu. Kalau lu udah senang, ya lu nggak bakal mikir yang berkelit-kelit, bersulit-sulit, atau berpikir yang buruk-buruk. Namanya udah cinta, udah sayang, makanya cobalah teman-teman, janganlah pernah berpikir kita tuh usaha mikirin hasil, nggak mau capek. Jangan begitu teman-teman. Lebih baik lu belajar mencintai usaha lu, ya kan? Merawat usaha lu, mempelajari apa yang membuat usaha gue nih bakal bisa maju gitu teman-teman. Ini pelajari aja itu terlebih dahulu, jangan mikir yang lain-lain dulu. Kalau itu semua udah lu pelajari dan lu udah sanggup mencintai usaha lu bener, segala hal yang menurut kita sulit, menurut kita nggak mungkin, itu bisa kita lakonin, bahasanya bisa kita lakuin gitu. Gue juga nggak nyangka kok gue bisa begini. Dulu gue juga bingung gimana cara masak, gimana cara dagang, gimana caranya dekorasi, gimana caranya ngelayanin penjual, gimana caranya kita menerima komplainan, gimana caranya kita memperbaiki semua yang ini gitu ya, seperti ini ya. Gue juga nggak nyangka bisa punya angkringan begini. Ya gue, menurut gue ini lumayan lah buat gue pribadi ya. Ini nggak nyangka gue bakal bisa begini. Cuma itulah karena rasa cinta dibarengin oleh rasa sabar, tekun, ditangguhkan. Saat kita mencoba lagi, tetap berdiri dengan keadaan apapun, kita tetap berdiri, terus berjuang. Pengorbanan juga penting teman-teman. Lu harus juga ada pengorbanan teman-teman. Pengorbanan teman-teman. Tanpa pengorbanan kita tidak akan bisa terus maju. Namanya sesuatu ya teman-teman, namanya berjalan pasti ada jatuh. Kalau kita meminta ganti, misalnya kita jatuh nih, contoh kecil ya, kita jatuh, kita menyalahkan sesuatu atau kita minta ganti rugi. Aduh gue jatuh, siapa yang mau ganti rugi lu teman-teman? Sedangkan lu kan berdiri di atas kaki sendiri, lu jatuh bangun, kaki lu luka lu obatin, jangan minta ganti sama siapa. Itu namanya cinta, itu namanya tangguh, itu namanya tekun, disiplin, terus maju walaupun apapun terjadi. Tapi dibalik jatuh itu, dibalik luka itu harus belajar bagaimana caranya ngejatuh lagi, dan bagaimana caranya luka itu nggak sakit lagi. Begitu, jangan udah jatuh lagi di tempat yang sama, luka lagi di tempat yang sama. Jangan gitu, penuh luka wajar, namanya kita baru belajar berjalan ya, mungkin sikut luka, dengkul luka. Jangan sikut lagi lah, kapan kelar ya? Kalau sikut lagi udah luka, ditimpah luka lagi ya. Oke, nanti kepanjangan begitu teman-teman. Tips dari gua bagaimana caranya kita masak sebanyak itu. Ya intinya lu jangan mikirin capek. Ya capek wajar, lu istirahat sebentar sebagai penghilang lelah. Begitu juga lu harus bangkit lagi. Dan lu yakin ini nggak akan selamanya. Lu buka ini misalnya tahun 2021, lu mikir lu mati 2080 atau 2000 berapa, itu selamanya? Enggak teman-teman, nggak bakal selamanya. Lu yakin ini pasti ada masanya, nggak akan lama. Ya, mungkin lu targetnya 5 tahun, gue nggak mau begini, 5 tahun gue harus sudah santai, harus begitu. Lu harus yakin teman punya target 5 tahun gue harus punya karyawan atau gimana. Gue harus yakin. Balik keyakinan itu menjadi motivasi buat kita. Jangan mikir aduh selamanya kok gue begini sampai tua. Jangan begitu, itu pesimis bener teman-teman. Gue juga kalau misalnya aduh begini gue sampai tua, malas juga gue begini selama sampai tua gitu ya kan. Kita udah nggak sekuat ini masih muda, gue makanya kuat. Gue masih muda, prinsip gue masih muda, capek sekalian. Masih muda, capek sekalian, habis tenaga sekalian. Dan gue berprinsip nggak sampai tua. Masa muda gue nggak apa-apa, gue capek banget. Pokoknya tua gue harus udah tenaga udah renta,
setidaknya udah ada penghasilan yang bisa diandalkan. Dengan tenaga yang sudah renta itu masih bisa punya penghasilan, dan semoga-moga udah jadi pengusaha yang ya itu punya impian masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, 20 menit, maaf banget karena emang panjang nih kalau ngobrol begini. Oke teman-teman, sekian dari gua video Purwanto 11. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, salam dari gua Purwanto 11. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.